Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kode Kelas 602 akan mempresentasikan tentang bangsa dan negara. Di sini bersama saya Orisa Saharani dengan NIM E13 2023 000282 bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Tabina Aurelia Syafitri dengan NIM E13 2023 000283. Saya Aurelia Nasma Zahra dengan NIM E13 2023 000258. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bangsa dan negara. Di sini ada pengertian negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakat dalam wilayah tertentu. Negara memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir, hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, dan sistem administrasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Di sini ada unsur-unsur negara yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan laut. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang keempat, ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Selanjutnya ada sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Yang kedua, ada sifat monopoli. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan banyak orang. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Dan yang terakhir ada sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Selanjutnya ada tujuan negara. Tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Selanjutnya ada unsur-unsur bangsa. Yang pertama, wilayah, yang merupakan daerah geografis yang dihuni oleh suatu bangsa, mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang diakui secara internasional. Yang kedua, ada rakyat, yang sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut dan memiliki rasa kesatuan serta identitas bersama sebagai anggota bangsa. Dan yang ketiga ada pemerintahan, yaitu struktur organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan menjaga ketertiban dalam wilayah tersebut. Selanjutnya di sini ada yang keempat, sistem hukum, sekumpulan aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan antara anggota masyarakat serta hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kelima, ada kebudayaan, nilai-nilai, adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, dan budaya yang dimiliki bersama oleh anggota bangsa tersebut. Yang keenam, ada ekonomi, sistem ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta jasa yang mendukung kehidupan masyarakat dalam bangsa tersebut. Selanjutnya, ada ciri-ciri sebuah bangsa. Yang pertama, memiliki rasa kebersamaan atau self-belonging dalam sebuah kelompok.
dan rasa persatuan yang terjadi di dalam sebuah negara. Yang kedua, memiliki sikap nasionalis, yang berarti bahwa setiap anggota kelompok di dalamnya memiliki sikap kebangsaan. Yang ketiga, sebuah bangsa memiliki sebuah wilayah yang dapat digunakan untuk perkumpulan tiap anggota masyarakatnya. Dan yang keempat, sebuah bangsa yang baik harus memiliki lembaga pemerintahan di dalamnya. Selanjutnya, ada faktor yang mendorong terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor sejarah yang dapat menimbulkan rasa senasib serta seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta pada tanah air pada kalangan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bersama. Yang kelima ada Pancasila, dan yang keenam ada Bhinneka Tunggal Ika. Kerangka dasar kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Sekian presentasi dari kami Kode Kelas 602. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.